1.500 kita bawa dari Indonesia, 11 hari tuh nggak habis guys. Nyisa, ada sisanya duitnya guys. Bener. Oleh-oleh juga sebenarnya dari Iya. pengasihan orang-orang kan. Iya betul. Oh, jadi maksudnya pas lu datang, kondisi anak tuh lagi sehat, tapi beberapa saat kemudian sakit gitu. Iya, besoknya sakit. Aku datang besoknya hari sakit. ini, besoknya sakit dia. Dua-duanya. Indoriek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita nanti dulu ya yang ronde-ronde tuh guys. Ronde 1, ronde 2 itu susah ngeditnya guys, aku sendiri yang ngedit. Jadi aku ngobrol-ngobrol dulu sama Fikri nih. Fik, Baik. sehat Fik ya? Alhamdulillah. Setelah kita, sudah berapa lama kita nggak dari Malaysia? Iya ya. 15 hari, Udah. 15 hari ya? Kapan kemarin tanggal 18 ya? Hampir sebulan ya? Iya bener. Hampir sebulan ya? Sebulan loh kita. Cuman rasanya kayak baru kemarin gitu baliknya. Itulah dia. Banyak Kalau yang berkesan kan kayak tertinggal. gitu ya. Soalnya kita kecepatan, Fik. Kamu ngerasa Iya. nggak sih kecepatan 11 hari itu? Iya. Nggak kerasa gitu ya. Baru kemarin tapi tiba-tiba udah mau juga. Iya. Soalnya masih banyak yang pengen kayak Iya. kalau orang mati itu kayak masih penasaran gitu. Udah penasaran. Mas, mati penasaran. Lu kenapa sih analoginya harus ke kematian kayak gitu? Iya, analoginya gitu. Serem juga lu. Jadi kan rute kita kemarin tuh sebenarnya nggak ada rute ya, Fik ya. Oh itu kita kan tahu sendiri lah. Hmm. Nggak ada rencana apapun, nggak ada rancangan apapun. Nggak ada rancangan, tapi ya alhamdulillah banyak teman-teman kita yang ngajak ke sini, ngajak ke sana, ngajak ke sini, ngajak ke Benar. sana. Benar. Apalagi benar, aku benar. nggak expect kita diajak ke Malaka loh. Nah itu benar. Kita nggak kepikiran gitu. Rencana kan 11 hari itu cuman di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur gitu aja kan. gitu kan. Karena kita nggak ada plan, nggak ada teman gitu kan. Benar. Tapi ke Malaka itu satu hal yang apa ya kalau menurut aku ya, yang luar biasa lah kalau menurut aku karena bisa Ya, ke betul. sana. Oh, Malaka. Melaka itu memang seperti gini guys, seperti istilahnya apa sih kayak hadiah, kayak sesuatu yang diumpetin. Biasanya kan kalau yang surprise itu Iya, diumpetin. betul. Nanti ketika ternyata gitu berkesan banget kayak gitu deh. Itu Melaka Iya, tuh kayak betul, gitu. Malaka. Cuma pertama apa yang kamu rasain, Pik? Pas pertama kali masuk Melaka tuh, Pik? Yang paling Melaka berkesan itu- gitu. Melaka itu kan kita masuk Melaka itu dia masih banyak ini ya, apa pohon-pohon rindang, Iya. sawit segala macam ada di situ. Memang selama kita di Kuala Lumpur kan gedung-gedung tinggi, segala macam kota banget lah ya. Malamnya apa cahaya segala macam. Ya, Tapi ke Melaka itu kayak kita kayak apa ya suasananya asri, hijau. Dapat banget lah ininya ke kampungnya gitu dapat banget lah. Beda banget dengan Kuala Lumpur ya. Beda. Kuala Lumpur tuh lebih ke megah kayak gitu dah. Ya. Cuma kan ini ya ceritanya Fikri ini ya. Ternyata aku juga baru tahu Fikri ini baru pertama kali naik pesawat. Iya kan? Iya benar. Terus baru pertama kali keluar negeri. Aku juga baru pertama kali keluar negeri ya. Benar. Cuman Fikri baru pertama kali naik pesawat gitu. Dia nggak ngomong-ngomong dulu sama aku, nggak bilang-bilang guys. Nggak bilang. Pas aku taunya pas sudah sampai di Kuala Lumpur. Tapi kelihatannya cool gue ya, kelihatannya cool, ya. Cool kamu kayaknya. Pikirin pernah naik pesawat. Aku nggak mikir ke sana. Aku mikirnya pasti pernah lah kamu naik pesawat gitu kan. Kamu kan biasa-biasa aja. Karena aku pertama kali aku naik pesawat itu berisik, Pik. Oh, Ya berisik ngomong gimana, apa, pokoknya ya takut gimana gitu kan. Cuman yang berisik atau pesawat yang berisik? akunya pasti tahu lah orang aku belum pernah naik pesawat. Cuman kamu kan cool banget kemarin. Oh, Jadi maksudnya aku lu nggak tuh tahu. apa takut gimana gitu masalahnya Iya. apa ngomong sendiri gitu maksudnya. Ngomong sendiri kan aku waktu itu pertama kali ngomong sama ada bapakku dulu, almarhum bapakku dulu kan yang ngajak aku pesawat. Baru pertama itu aku sampai kelihatan banget pucat gitu. Tapi kamu cool, Pik. Aku nggak kelihatan kamu baru pertama kali naik pesawat, hebat kamu. Ya lu nggak tahu dalam hati gua kayak gimana kan. Tapi gimana itu? Pengalaman Ya. kamu pertama kali naik pesawat itu gimana? Kamu simpan dalam Ya. hati kamu apa tuh? Sebenarnya ya takut ada aja gitu kan untuk yang setiap hal untuk yang pertama kali itu pasti ada lah ketakutan kan. Tapi gua lihat lu juga kan lu tidur yang lain pada tenang juga gitu kan. Kenapa gua harus Oh, berarti kalau
Oh, kalau ada turbulensi kemarin mungkin kamu panik itu sudah baca. Tapi kemarin ada ini juga kan, ada goncangan kayak gitu ada juga. Ah, itu biasa itu. Biasa ya. Biasa itu. Waduh, gak ngeri juga. Aku belum pernah ngerasain yang gila goncangan gini. Sut. Waduh. Turbulensi. Aku pernah. Kalau yang kemarin aja lu bilang biasa, gua nggak kebayangin deh. Yang nggak biasanya kayak gimana. Cuman kalau naik pesawat kan pasrah aja gitu. Iya, ya sesuai seperti yang lu bilang kan. Iya. Ya, kalau Iya, mati tuh Pik, jatuh dari sana siapa yang nggak mati jatuh dari atas gila. Mau kemana Iya, lagi, pasrah. Iya. Terus pas nyampe Gitu. Kuala Lumpur, aku belum tahu apa yang kamu rasain tuh Pik. Coba kamu cerita Kuala sedikit. Lumpur ya, Kuala Lumpur biasa. Gua untuk yang pertama kali, gua lihat ke sekitar terus ya, kiri kanan semua. Gila, Malaysia tuh ternyata. Biasa kayak orang bego tuh gak sih? Itu Gua- tapi kita pas itu kan nggak kelihatan ya. Malam. Enggak, jam setengah 5 apa setengah 6 nggak nyampe bandara tuh. Ya. Tapi pas 17.30 kita jalan gitu. ke Kuala Lumpur kan malam Pik, nggak terlalu Ya, kelihatan. udah malam. Itu udah malam kan di sepanjang perjalanan dari KL ke Shah Alam juga kan pertamanya cuman kayak ada pohon-pohon luangan gitu kan yang gelap nggak kelihatan sepanjang jalan tol itu kan. Ya, jalan tolnya aja kita bikin itu kan wah keren juga buat jalan tol ini. Ya, pas masuk ke Kuala Lumpur, baru gue lihat, waduh, cantik banget kayak di film-film Hong Kong gitu tuh gitu. Film Hong Kong. Bener, gua nggak tahu ya. Gua jalan-jalan waktu jalan-jalan mobil di jalan tol di Kuala Lumpur tuh gue ingetnya film-film Hong Kong. Wah, coba. Serius, coba. Gua nggak tahu ya, kayak film-film yang balap mobil, yang yang terus gitu gue Jackie Chan kan kayak gitu gue ingetnya. Oh, pantesan kamu pernah ngomong kayak film Jackie Chan itu ya. Iya, police story kayak gitu. Pokoknya gue kenal banget deh, tahu banget. Pokoknya ke film Hong Kong aja gue. Iya. Tapi pas pertama kita yang bikin aku takjub itu yang pas kita di hotel Pik. Pas kita dapat view PNB. Iya. Wah, gila itu. Gila, itu harusnya kalau di Indonesia mahal itu view Mahal kayak gitu. banget itu. View kayak gitu. Itu harusnya 2 jutaan sih sebenarnya. Iya. Segede itu kita dapatnya kemarin nggak nyampe 200 Per orang enggak apa 400 orang. kan? Iya, Maksudnya maksudnya 200 per ringgit orang. maksudnya. Oh, ya. Nggak nyampe 200 ringgit itu guys. Apa kemarin apa Pik nama Pik? Berjaya Berjaya Times Square. Nggak nyampe 200 kita dapatnya. Tapi setelah kita mau panjang lagi sudah nggak bisa lagi. Weekend tuh udah mahal ya. Sudah mahal. Lagian, aku lihat di aplikasi full book. sudah 2 juta rupiahan. Paling murah. Udah full book. Iya, paling murah 1 juta. Terus sayangnya gini ya, kita tuh memang kelihatan banget kolam kabutnya. Ternyata di situ ada kolam renang kan. Ya, Di betul. belakangnya tadi ada tempat yang enak ternyata. Kenapa kita nggak ngejelajahin itu dulu sih Times Square? Seharusnya kita ke sampingnya dulu ada theme park di sana Iya. katanya. Di atas ada kolam renang. Ya itulah karena kita nggak tahu Pik, kita kan baru pertama Iya. kali ke sana. Jadi kita nggak tahu apa. Kelihatan banget. Iya. Jadi apa Kolam kabut. apa aja yang kamu rindukan itu Pik selama di Malaysia tuh? Yang paling kamu rindukan lah. Kalau secara keseluruhan sih rutinitas biasa bangun langsung mandi langsung berangkat kayak gitu, berangkat siapin buat live gitu terus Oh iya. terus saya betul. kayak gimana sih kayak charge udah penuh belum handphone ini segala macam power bank segala macam kayak gitu. Iya betul juga. Betul. Ketika di Indonesia kan aduh sampai kadang-kadang aduh enggak gua nggak harus ngecas power bank lagi gua nggak harus ini kan gitu. Iya betul Pik. Sibuk banget ya pas kita di sana, Sibuk banget sibuk gitu. banget, padat gila. Live setiap hari. Bangun tidur, bangun langsung mandi, langsung berangkat. Iya kayak gitu terus. Buat konten, buat live. Terus malamnya ngedit sedikit, ngecas sampai penuh. Iya. Wah gila. Masukin memory card, masukin Betul. segala macam. Tapi anehnya Pik ya, aku nggak capek loh Pik. Capek, Iya, maksudnya nggak capek sih, ada capek ya. Kadang-kadang kan kakiku juga sakit kemarin kan. Cuman pas jalannya tuh nggak kerasa gitu. Ya makanya karena nggak berasa itu akhirnya lu jatuh juga di hari terakhir. Lu ini juga akhirnya badan lu nggak bisa menahan itu semua. Karena memang 11 hari bro.
11 hari jalan terus, bayangin ya. Gila. Hebat juga fisik. Tapi pas aku coba di sini, Pik, di Indonesia, pas aku balik Indonesia kan aku bikin konten sama si Rusdi kemarin. Jalan juga kerasa, Pik. Kerasa beda ya? Iya beda ya, kenapa ya? Karena kita nggak excited, Bang. Oh iya, Kayak gimana nih? Sebenarnya kalau kita di sana kan ada semangat yang kita bawa gitu nih ya. dari rumah, ada semangat terus Mau tempat, dari malam tempat baru gitu kan ya. Iya, jadi kita kadang-kadang gimana ya, sesuatu yang bisa mendorong, kadang-kadang letih tuh nggak kita abaikan karena kita ada semangat di dalamnya gitu. Ada Iya, apa sih? betul juga. Kita akan ke tempat baru nih, kita akan melihat sesuatu yang baru. Segala macam tuh di pikiran tuh ada apa lagi, kayak gitu-gitu. Kalau di sana kan lu udah tahu ini bakal kesini kayak gini, ini bakal kesini kayak gini. Lu biasa aja kan, dia nggak ada gitu. Iya ya. Masa excited nggak ada. Ya betul juga, Pik. Aku pikir juga gitu. Mungkin sudah nggak excited lagi. Jadi Iya. ngerasa capeknya gitu kan. Kalau di Iya, sana serius aku nggak ngerasa banget. Capeknya tuh Bener. cuman pas sampai hotel itu baru tidur agak-agak capek Pules gitu lah. kaki segala macam. Tapi ya memang betul akhir-akhir tepar juga. Iya, karena emang tubuh nggak bisa dibohongin, walaupun Iya. lu semangat gimana juga, tubuh lu tetap harus ada apa, kontrol lah, istirahat segala macam. Nanti mungkin next trip ini bisa dikondisiin lah ya. Betul. Tapi ada yang bilang aku sakit tuh karena masuk rumah hantu itu. Karena Iya, masuk bisa rumah jadi. hantu. Tapi sebenarnya enggak, itu karena karena tapi mungkin Ya. juga ya. Mungkin nggak, Vic? Kalau lu kena harusnya gue juga kena kan. Iya. Tapi karena aku rasanya itu aku nggak enak badan tuh setelah dari genting. Cuaca dingin Cuaca kan. dingin. Baru aku kerasa, wah sudah nggak enak tenggorokanku. Baru Iya. merembet ke yang lain. Karena memang waktu awal-awal ke Genting kemana nggak dinginnya, nggak yang kayak hari kedua loh, kayak ke Karena Genting. yang hari kedua tuh ada anginnya, Pik, malam gitu. Iya, ada kabutnya, itu Anginnya ada segala gila. macam. Terus waktu keluar lu nggak pakai jaket, gue pakai jaket, lu nggak pakai betul. jaket Aku itu. nggak pakai jaket. Aku Wih, dinginnya pakai jaket. ampun. Nah itu dari situ baru mulai. Cuman itu hari itu juga kita ke rumah hantu kan, ke Genting, ke Highland Sebelumnya. Tower. Enggak, Pik. Iya, hari itu juga. Hari sih, itu Mas. juga, Emang. Pik. Dari Highland Tower langsung ke Genting. Nah dari Ya, Genting iya. itu aku sudah mulai ngerasa nggak enak badanku. Bisa jadi sih. Bisa jadi dari hantunya dari rumah hantu itu. Mungkin ada energi yang Ikut kan. gitu. Tapi banyak yang bilang Rukiah ton. Tapi ya, Bisa jadi. tapi pas aku balik sini, anakku sakit juga, Pik. Ah. Jadi nular ke Tiba-tiba. anakku. Oh, jadi maksudnya pas lu datang, kondisi anak tuh lagi sehat, tapi beberapa saat kemudian sakit gitu. Iya, besoknya sakit. Aku datang besoknya hari ini, besoknya sakit dia. Dua-duanya. Oh. Terus besoknya lagi adekku yang sakit. Aduh. Besoknya lagi istriku yang sakit. Kita udah tanya ini. Berturut-turut gitu. Setelah itu sudah sembuh semua. Aduh, tanda tanya tuh. Jangan tanya. Apa betul-betul hantu yang datang yang masa hantu Malaysia nyebrang negara, lintas negara gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Hantu Malaysia lintas negara, guys. Rutinitas berarti ya. Nah, rutinitas itu selain juga kan kayak misalkan ya banyak lah, seperti yang gua pernah bilang juga di video-video gua, kebaikan-kebaikan orang-orang gitu kan. Ya. Karena kebaikan orang yang baru kita kenal sama yang udah kita kenal tuh lain, Ton. Tahu gak lo, kita baru kenal orang ini, baru tahu orang ini, tapi dia udah baik sama kita, itu nilainya tuh kayak gimana sih, kayak lain aja gitu. Lain kalau misalkan kita udah kenal orang ini, dia memang baik sama kita, tapi ini orang baru kita nggak kenal, dia langsung baik sama kita gitu. Iya. Kayak gimana sih gitu kan? Iya, Nah, kayak itu gitu-gitu. Itu Banyak sebenarnya kalau orang-orang biasa nggak, misalnya maksudnya bukan YouTuber gitu ya kita ya. Bisa juga kayak gitu nggak ya kira-kira? Ya, setahu gua sih memang kalau memang kita ada niat baik, kalau kita memang datang dengan ya nggak ngacauin kayak gimana gitu kan, pasti sih nggak di Indonesia, yang gua tahu pasti baik juga sih. Masih baik juga. Selama ya. kita memang perangainya baik gitu kan. Ya, betul. Tapi kalau memang datang-datang udah petantang-petenteng kayak gimana, mana ada orang baik gitu. Nah, yang penting niatnya baik aja dulu kan. Nah, niatnya baik, benar. Ya, betul, kebaikan orang sana itu wah luar biasa. Kita spill Iya. aja pada sini ya. Duit kita nggak habis kan ke sana kan. ya.
banyak yang ngomong juga, Fik, bisa kasih tahu berapa biaya yang mau habisin gitu kan Iya. di sana. Gue juga sebenarnya mau bikin konten itu, tapi gue ini Nggak usah, kontenku aja. Udah. Oke. Jadi nggak ada konten Indoriak TV, nggak ada konten bro. Nanti kalau aku react Ustadz dimarahin lagi sama yang tukang punya video nanti kan. Oh iya ya, kayak si Andy tuh. Jadi kita nggak habis duit sebenarnya guys. Di Malaysia Ya. tuh 11 hari kita bawa sama, aku bawa duit sama Fikri itu sama. Di luar tiket ya 1.500 ya Fik ya. Ya, benar. 1.500 kita bawa dari Indonesia, 11 hari tuh nggak habis guys. Nyisa, ada sisanya duitnya guys. Benar. Oleh-oleh juga sebenarnya dari pengasihan orang-orang kan. Iya betul, pengasih. Jadi oleh-oleh yang kami beli tuh kan ada yang ngasih kami kayak amplop gitu guys, duit raya ya, Ya, benar. duit raya. Nah itu kami beliin oleh-oleh. Jadi sisa uang kami yang 1.500 itu masih ada guys. Aku kalau Iya. nggak salah sisa 250 kayaknya. Aku sebenarnya sisa 500-an sebenarnya Tanot ya. Iya. 500-an Itu karena Iya. setiap hari kita di belanja guys, belanja. di belanja makan, di belanja itu, jadi kita nggak keluar duit. Ya. Terus ada kita yang menginap juga di rumah berakhir berapa hari kan. Iya. Itu juga kayak gitu. Betul. Sebenarnya iya sih. Sebenarnya kalau mau kita nggak tahu diri, misalkan kita nggak tahu diri ya, itu bisa hemat, bisa hemat 1.500 bisa hemat utuh itu bisa jadi. Kalau kita nggak tahu diri ya. Nggak Cuman tahu kita ada juga lah, kita makanya kita nggak enak tuh, kita juga kasih minyak share Ya. gitu kan sama itu, kasih minyak, Ya. kasih makan share. Jadi kalau Iya benar. nggak enak juga guys, kita punya rasa nggak enak, segan gitu sama mereka. Iya. Udah nggak tahu diri banget, udah dari pagi sampai sore gini nggak ngasih apa-apa kan, nggak malu juga lah. Walaupun sebenarnya mereka nggak minta ya, nggak pernah Iya, minta betul. sama sekali. Mereka juga agak susah kita kasih gitu. Iya. Dan ya kalau mereka ngasih ke kita, mereka maksa, ya kita juga harus gitu. Betul. Kita ngasih mereka paksa juga gitu aja, biar sama-sama impas. Istilahnya mereka kan itu katanya tradisi mereka. Iya, Terus tradisi. jangan ditolak gitu kan. Betul, Nah, betul. saya juga ngasih jangan ditolak kayak Iya, gitu. Betul. Kita juga sedikit memaksa ngasihnya guys. Iya. Kasih duit. Jadi itu ya rutinitas yang nggak bisa dilupakan, terus kebaikan-kebaikan sana. Makanan gimana Pik? Makanannya kecuali cincalok ya, aku nggak tahu ya cincalok ada. Enggak, kamu kalau cincalok itu salah makan bro. Tapi memang kalau gua rebon kan itu rebon. Nah, Rebon tuh sebenarnya gua emang nggak suka kalau rebon. oh, kamu nggak suka yang Emang nggak amis-amis suka. gitu ya? Bau amis kayak gitu gua nggak suka sebenarnya. Makanya kayak budu gitu kan, budu dari rebon bukan sih? Bedu mirip cincalok, cuman nggak terlalu asin kayak cincalok. Nah, kayak cincalok kan gua makan pertama udah asin, terus itu apa sih bau anjirnya tuh masih banyak, masih itu. Oh. Aduh, nggak hilang-hilang ini. Kayak gitu-gitulah. Oh, iya. Nah, ya, gua nggak bisa maksain gua suka juga gitu kan. Ya lidah orang, ternyata orang Beda. Malaysia juga ada yang nggak suka gitu kan. Itu soalnya lidah orang Sumatera itu cincalok itu. Nah, itu Kamu mungkin makanan bedanya. orang Sumatera ada yang kayak gitu, fermentasi ikan, fermentasi Sunda ada udang. nggak sih? Fermentasi itu kan difermentasi tuh. Iya ya, sampai budo juga ya. Gitu. Kalau gua nggak biasa sih. Gua emang nggak terlalu suka yang gitu, yang rebon. tapi kan 90% masuk kan. Ya, makanan-makanan yang kemarin yang udah kita ini kan masuk semua sih sebenarnya. Ya, nggak beda sebenarnya. Iya, cuman emang ada sedikit ketakutan juga sebenarnya tuh. Ya. Takut gendut gua di sana. Mana ada makan kamu dikit betul, secuil-secuil, aku aja sudah Iya, lu lihat nggak tahu, lagi. gua juga ternyata naik 2 kilo, bro. Serius? Masa lu nggak bisa bayangin ya? Lu kan masa lu setiap lapar lu harus makan besar? Kan harusnya kan makan, gua kalau setiap udah makan besar, biasanya kalau lapar dikit cari gorengan gitu Ya, kan. Jadi cemilan. nggak makan besar lagi, gua makan besar terus. 2 kilo Iya kamu kan? Epic? Naik 2 kilo gua sumpah. Buset. Aku juga 2 kilo bro. Cuman sekarang sudah tipis lagi kan, karena aku diet. Aku balik dari Malaysia langsung diet aku. Gila bulat betul, aku ngaca. Iya benar. Kamu kok bulat banget aku bilang. Bener. Makan terus di sana gila. Tapi memang Makan kalau mau terus. gemuk ke Malaysia aja makan terus gitu. Iya benar. Makanannya Terus memang kasih makanan enak-enak gratis lagi kan. iya, gratis terus sehat lagi kan, jarang rokok. Iya. Iya benar. Nah itu juga Nanti salah. itu Bang. di kontennya Fikri.
Jangan diceritain sini. Oke lah, berarti 3 itulah ya yang kamu rindukan. Orang-orangnya gimana? Maksudnya ada Ya, apa gitu? Ada cewek yang kamu cantol-cantol nggak gitu? Allah. Perasaan kita dari hari pertama sampai hari terakhir enggak dia. Nggak ketemu cewek kan? Nggak ketemu cewek. Makanya ada perasaan apakah mereka menghindari gua, Pak lu gitu, apakah emang di sini nggak ada cewek yang gimana gitu. Tapi bener guys, kita selama di Malaysia nggak ketemu cewek guys. Gila nggak? Yang ketemu tuh laki-laki semua guys. Subscribe bener. datuk-datuk, Iya betul. abang-abang yang datang. Tapi Wah, di jalan pun kayak di jalan pun jarang ya Ton ya, misalkan Ton ya. Iya kayaknya ya. Jarang loh, misalnya kita jalan gitu, lihat cewek gimana, gitu ya. kayak nggak kayak di Indonesia kan. Di Indonesia kan Iya. oh, ini Setiap sudut ada banyak. cewek gitu kan ya. Di sini jarang loh. Betul juga, Pek. Aku mikirnya kok Bener. dikit banget cewek di Malaysia ini. Kok nggak kelihatan di jalan-jalan gitu. Cuman pas di itu aja, pas di pavilion. Pavilion gua nggak tahu, udah nggak merhatiin sih gua. Pavilion sama di GPO. Tapi GPO Genting. Oh, GPO kayak ya Tempat GPO ya, tapi outlet itu kita beli tas itu. mereka kebanyakan keluarga deh itu. Nah, tapi itu pun kayaknya bukan orang Malaysia. Oh, Orang iya, datangan iya, juga iya. kayak kita. Iya, pendatang betul. Datang orang wisata gitu kan. Betul. Makanya betul. tuh kalau cewek-cewek Malaysia paling Iya, cuman iya. cuman adiknya Bang Akil Iya, sama iya, benar. sama istrinya Bang Azrin. Iya benar. Kayaknya kita harus pergi ke pengajian kayak gitu baru ketemu kayaknya. Cuman itu cewek-cewek nggak ada Iya, kelihatan benar. cewek-cewek guys. Benar. Apa memang sedikit ya cewek di Malaysia ya? Bisa jadi kayak gitu atau mungkin karena mungkin niat kita tadinya nggak ke cewek jadi nggak merhatiin kali. Iya. Kalau kita di awalnya nyari cewek ya perhatiin ada aja sih nemu kayaknya sih gitu. Iya. Gitu ya. Aneh juga tapi itu perlu dipikirkan, kita harus lihat itu jumlah cewek sama jumlah cowok di Iya. Malaysia itu ada berapa. Bener Banyak di Indonesia cewek kan apa banyak banyak kemarin cowok? aja si Rusdi main ke kebun raya cewek mulu ketemunya cewek terus, ini banyak banget ceweknya itu bukan 1 2 ya, Iya. bergerombol. Karena memang di Indonesia banyak cewek, Pik. Nah itu Kalau di Malaysia nggak tahu banyak cewek banyak cowok, kayaknya banyak cowok deh. Ya, itulah tadi ya sedikit cerita kita. Nanti kita bikin konten juga di tempat Fikri. Nanti kalian nonton juga tempat Fikri. Jangan lupa juga subscribe Indoriek Vlog. Guys, yang belum subscribe Indoriek Vlog sama apa namanya channelnya Fikri juga, yang belum subscribe Fikri namanya. Bukan creativity lagi, Fikri namanya. Oh iya, Pik, kita omongin sekarang ya. Omongin Apa? aja dikit. Nanti kita ke Malaysia lagi guys, rame-rame. ya. Mungkin ada beberapa orang lagi, nanti kita bikin kontennya lagi rame-rame. Jadi kalian tahu siapa aja yang ikut ya guys. Tapi ada rencana plan next trip rame-rame. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih Fikri. Ya, makasih bro, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.